Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Apakah itu Hari Raya Pentakosta? Hari Raya Pentakosta bisa dikatakan sebagai Hari Raya Anugerah Roh Kudus yang diberikan kepada gereja. Hari Raya Pentakosta merupakan peristiwa yang begitu luar biasa, yang sangat bersejarah bagi gereja, karena seringkali juga diakui sebagai hari lahirnya gereja. Meskipun kalau diurut lebih dalam lagi, gereja itu apa toh? Persekutuan umat beriman. Ya, kalau dikatakan begitu sebenarnya jauh lebih dulu sudah ada. Siapa orang beriman yang pertama kali beriman kepada Kristus? Tidak lain adalah my mother, Bunda Maria sendiri. Tetapi secara legitimasi memang bisa dikatakan dalam kebersamaan yang sungguh-sungguh nyata terjadi pada peristiwa Pentakosta. Saudara-saudara terkasih, peristiwa Pentakosta merupakan peristiwa di mana Roh Kudus turun atas gereja. Roh yang diutus oleh Yesus dari Bapa. Roh yang akan mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Yesus pernah menyampaikan kepada para murid, "Aku akan mengutus Roh, Sang Penghibur, Sang Penolong, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, sehingga kamu tidak perlu takut tentang apa yang kamu katakan, dan kamu tidak perlu membela diri, karena Roh sendiri yang akan menuntun kamu untuk sebuah pembelaan itu." Itu yang pernah dijanjikan Yesus kepada para murid saat dimana Yesus melakukan perjamuan terakhir bersama para murid sebelum Yesus meninggalkan mereka. Tentu Roh yang sama yang menjiwai para murid juga menjiwai kita semua untuk menjadi saksi-saksi Injil, saksi-saksi kebenaran, sebagaimana yang kita renungkan beberapa hari dalam hari-hari novena kita. Saksi berarti menyampaikan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Mungkin panjenengan tersenyum, betulkah saksi harus seperti itu, Romo? Ya. Bagaimana dengan yang terjadi di persidangan, kadang-kadang justru memberikan kesaksian yang berbeda. Maka kalau terjadi seperti itu dikatakan sebagai apa? Saksi palsu. Saksi yang sebenarnya adalah menyampaikan apa yang sebenarnya. Apakah itu A atau itu B? Ya seperti itu. Kalau panjenengan disuruh menyampaikan kepada orang lain, memberikan kesaksian, Romo Agus sing ganteng moga? Ayo, Pak Im. Nah, itu baru benar. Kalau sampai menyampaikan Romo Agus itu cantik, aduh repot. Saksi yang benar adalah menyampaikan sebagaimana mestinya. Ini beda kalau saya tanya, Mas Agung itu ganteng atau enggak? Di wonge kene. Ya pasti kita akan mengatakan ganteng. Meskipun kita tidak perlu membuktikan dia lanang atau enggak ya, pokoknya sebenarnya ganteng. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, di dalam menyampaikan kabar sukacita, memberikan kesaksian, Yesus menyampaikan kepada kita semua bahwa Roh itu akan menuntun kita dalam sukacita. Inilah yang kemarin disampaikan oleh Pak Satwarso,
kesaksian itu hadir dalam kehidupan sehari-hari tentu dalam suasana sukacita. Jangan sampai menyampaikan kesaksian dengan tidak sukacita, apalagi menyampaikan kesaksian dengan tekanan, itu bisa diragukan. Ciri khas orang yang menyampaikan kesaksian sebagaimana mestinya adalah ketika orang itu menyampaikannya dengan tegas, lantang, dengan penuh sukacita. Makanya ketika menyampaikannya masih dengan cemberut, perlu diragukan, gitu loh. Perlu diragukan. Jadi kalau kita menyampaikan, oh Romo itu ternyata begini, benarkah itu? Gak yakin. Ini perlu diragukan. Kalau orang menyampaikan dengan sukacita, itu bisa dikatakan bahwa orang ini menyampaikan kebenaran. Dan sukacita itu tidak hanya nampak dari gigi yang tersenyum loh Bapak Ibu. Gigi yang tersenyum tidak selalu menunjukkan sukacita, karena bisa saja gigi yang disenyumkan, yang dimunculkan itu karena sakit gigi. Senyum kan kelihatannya, tapi senyumnya meringis. Yang tidak bisa ditipu kata psikolog, ya ini yang mereka yang ahli psikologi, adalah pancaran mata. Jadi meskipun saya tangguh masker, ini contoh, tak maskeran dulu ya. Meskipun saya maskeran, tapi kalau tersenyum itu akan kelihatan. Nah gila, sit. Nah, coba, sit. Kalau meringis beda. Nah, beda kan? Oke, tak copot nih. Tisai. Itu saya. Yesus meminta kepada kita untuk menjadi saksi kebenaran dengan sukacita. Itulah nanti juga mengalir dalam sebuah keteladanan. Itu sebenarnya maksudnya Yesus. Dalam bacaan pertama yang disampaikan oleh Mbak Lektor, dapat kita simak bagaimana Roh Kudus hadir kepada para rasul. Digambarkan dengan lidah-lidah api. Betul ya? Betul Mbak? Betul enggak? Loh, saya ngomong dewe ragu-ragu. Lidah-lidah api. Semalam saya berpikir, kenapa ya kok pakai simbolnya lidah-lidah api ya? Kenapa tidak pakai lembaran-lembaran ratusan ribu? Kan sama-sama menarik itu. Gimana Bu Citra? Kalau Roh Kudus hadir dalam lembaran-lembaran ratusan ribu, saya yakin kita semua semangat. Mengapa pakai api? Mengapa tidak pakai yang lain? Ya mungkin bisa aja, kenapa tidak pakai burung merpati? Ingat ya, pada saat mereka dihinggapi lidah-lidah api itu, mereka berada di suatu ruang, betul? Ruangnya itu tertutup atau terbuka? Tertutup. Dikunci atau? Dikunci. Kalau dengan burung merpati, ora iso mlebu. Maka pakai lidah api. Kenapa? Kenapa? Biar apa? Oh, ditinggal mbok rekoleksi rada miring iki. Biar kelihatan ini maksudnya apa? Oh gitu. Diurus. Tadi lampunya mati atau nyala? Mereka berada di suatu tempat, ruangan tertutup dan terkunci karena takut dengan orang Yahudi, dengan lampu mati. Begitukah?
Ya sudah, oke. Diamini timbang engko rada gelo terus nyusul bapake. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tentu kalau Roh Kudus hadir dalam lidah api, pasti kita diingatkan dalam peristiwa hidup kita tentang makna api. Ada begitu banyak pemaknaan dalam kehidupan kita. Maka tadi disebut lidah api, bukan kobaran api. Ini pasti ada maksud. Kalau lidah api ini loh, mak celirit. Nah, ini lidah api. Kalau kobaran api menghanguskan. Tapi kalau lidah api tentu punya makna. Bagi orang muda, lidah api mempunyai makna yang luar biasa juga. Orang muda menghubungkan api dengan asmara. Makanya api ketika seorang Monik bertemu dengan seorang Bima, api asmara. Kenapa ketawa kalian? Adakah sesuatu yang keliru dari pernyataanku? Tidak ada kan? Tidak. Bayangkan, gondang tapen nganjuk kira ya doh toh, tapi muncul lidah asmara, lidah api asmara. Tapi kalau kita tanya kepada seorang koki, api itu punya makna yang berbeda. Bisa menjadikan makanan mentah menjadi makanan jadi, aroma nasi goreng goyang lidah. Saya gak bisa bayangkan makan nasi goreng goyang lidah itu, kalau lidahnya bergoyang terus apa iso mangan. Ya mungkin pada saat masih mencium aroma itu lidahnya bergoyang-goyang. Tetapi ketika sudah masuk di dalam mulut, pasti lidahnya berhenti sejenak untuk menikmati nikmatnya nasi goreng. Beda lagi kalau ini dihubungkan dengan tukang emas. Api bisa memurnikan. Api bisa memberikan sebuah proses pemurnian. Maka tentu kita bertanya bagi gereja, untuk apa itu? Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kalau gereja menyatakan hadirnya Roh Kudus dalam rupa lidah api, lidah itu salah satu fungsinya untuk apa? Merasakan. Lalu juga kalau misalnya lidah kita tali, kita bisa ngomong nggak kira-kira? Coba kita bertanya. Lidahnya ditaruh di langit-langit, coba ngomong nanas. Ayo kalau nih sodang, ayo. Ayo. Tentu lidah api menyatakan juga bisa kita simbolkan sebagai sebuah pernyataan, menyampaikan kabar sukacita dengan penuh semangat. Terbakar semangatnya untuk menyampaikan kabar sukacita ini. Ini menggambarkan kasih Allah. Kemarin sudah saya sampaikan, daya kekuatan hidup manusia itu banyak, tapi yang paling luar biasa adalah cinta. Cinta itu bisa menggerakkan luar biasa, bisa memindahkan gunung, bisa memindahkan samudra, bisa menembus tembok-tembok. Maka ada sebuah nyanyian lirik yang luar biasa. Somewhere between your heart and mine. Nah kan, teruskan Kohan.
batene kohane Rama iki kaya sing contoh aku teko saiki ra entuk. Mungkin kalau yang nyanyi Mas Pius oke deh. Ya, udah lain waktu dinyanyikan itu ya. Loh, kamu ulang tahun toh? Ulang tahun perkawinan toh? Lah, engko diplekot wae kok nyanyi. Ya ta. Api kasih, api cinta dari Allah mengobarkan kita untuk bisa mewartakan kabar sukacita dan kesaksian yang sempurna. Dan itu digunakan dalam bahasa kasih. Maka peristiwa Pentakosta mengingatkan kita bahwa tumbuhnya gereja, berkembangnya gereja pertama-tama disebabkan oleh karya pewartaan yang didasari oleh kobaran api kasih dari Allah sendiri. Dan itu bahasa yang menyatukan. Luar biasa, bahasa kasih itu adalah bahasa yang menyatukan. Maka tadi diberi contoh, ketika para rasul dihinggapi oleh Roh Kudus dan mereka semua menyatakannya kabar sukacita itu dalam bahasa Allah, dalam bahasa Roh Kudus, dalam bahasa yang menyatukan. Apakah peristiwanya ketika para rasul ngomong lalu orang lain mendengarkan dalam bahasa yang sungguh-sungguh seperti itu, bahwa nah, repot banget kita kan ceruit gitu ya toh. Sekali ngomong langsung keluar bahasa Dayaknya, bahasa Bataknya, bahasa Jawanya, bahasa nganjuk, ladang. Neng di neng anjuk sajane ora neng anjuk. Neng anjuk endi? Anjuk ladang. Ladang di ladang belantara. Tentu bahasa ini didasari oleh bahasa hati yang bisa ditangkap oleh semua. Salah satu bahasa hati itu apa, Bapak Ibu Saudara? Senyum. Ayo, gak percaya? Tersenyum di sini dan di Amerika sama kok. Kita orang Jawa kalau pergi ke Amerika tersenyum, orang sana pun akan membalas dengan senyum. Bahasa ini bahasa cinta namanya. Dengan orang Inggris sama, nangis juga sama kok. Nangisnya orang Inggris dan Jawa sama, hanya variasinya yang sedikit berbeda. Kalau orang Inggris, Daddy, Mom, nah Jawa, Yong, aduh Yong, kok aduh Yong ya? Itu Jawa. Coba, Batak, kau kalau nyanyi bahasa nangis bahasa Bataknya gimana coba? Teriak dok, pasti ngomong, karo. Inilah yang disebut bahasa hati, dan itu bisa menuntun ke seseorang untuk menyatakan sesuatu dan orang itu paham. Ngobrol-ngobrol, ada banyak turis dari Indonesia yang ke luar negeri kalau mau menyatakan sesuatu pakai bahasa kasih. Jadi nuding. Ngerti ki ya? Ketika dikasih stiknya terlalu mentah, biasa orang Eropa kan stiknya terlalu mentah, masih ada dikit-dikit darah. Sakjane pengen ngomong, tolong garing noneh. Tapi nggak perlu ngomong, bahasa kasihnya muncul. Maksudnya ki goreng neh ngono lho, bakar neh. Nah, ini justru yang disebut dengan bahasa-bahasa yang menyatukan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, peristiwa Pentakosta menjadi titik tegas bahwa Roh Kudus senantiasa datang untuk menerangi, untuk menguduskan gereja sepanjang masa hingga saat ini. Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kita tentang segala yang telah
diajarkan Yesus. Dan ini menyemangati kita. Maka ketika kata nanti kalau misalnya harus mengadakan pendalaman APP, iman, kitab suci dan sebagainya, mungkin perlu kita dari rumah ngomong dulu, Tuhan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga nanti ketika pas pendalaman iman, kami tidak punya penyakit mata, tidak juga penyakit gigi, supaya bisa ngomong. Kan alasan-alasan kita yang klasik kan gitu, Bapak silakan dibaca dulu ya, aduh lupa bawa kacamata. Padahal saat dunia loromoto terus jadi loromoto. Setelah itu silakan Bapak Ibu kita sharing pengalaman kita masing-masing, mendadak semua sakit gigi. Ayo Pak, aduh agak gak enak gigi, jadi akhirnya sakit gigi semua. Mintalah Roh Kudus supaya Roh Kudus yang menuntun. Amin. Pasti penjenengan batin, Romo, kalau di lingkungan semua sharing berapa lama selesai? Kalau yang hadir satu lingkungan itu 30 orang waktu pendalaman iman, lalu semua masing-masing ngomong, satu orang ngomongnya 5 menit, berarti perlu waktu 150 menit, ditambah doane masing-masing 3 menit, berarti 90 menit. Ora apa-apa, orang anti sewengi wis to. Sambil nunggu barangkali tuan rumah wis pesen nasi goreng. Nah, saudara-saudara terkasih, inilah kita diingatkan tidak perlu takut untuk menyatakan kebenaran, karena Roh sendiri yang akan menuntun dan akan memberikan pembelaan kepada kita apabila di kemudian hari ada usaha-usaha untuk klarifikasi. Jadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau pengalaman itu nyata, maka kita menyatakan pun sebenarnya juga tidak pernah akan lupa. Kemarin kan saya beri contoh sangat konkret. Apa yang terjadi dengan garis di pipiku ini yang menambahkan aku tambah cakep? Adalah gedek. Saya tahu peristiwanya persis bagaimana. Nah, Mas, jenengan punya tompel kenapa? Peristiwanya tahu? Ini, yang hitam itu kenapa? Tahu nggak? Sejak lahir? Wah ya nanti ngomong, ini sejak lahir, dan aku dipanggil oleh Tuhan untuk memiliki tompel dalam kandungan ibuku. Ini yang menyatakan akulah seperti seorang nabi, kan gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara kasih, kita diingatkan dalam bacaan kedua bagaimana karena Roh Kudus itu diberikan Allah untuk kepentingan bersama. Maka cara mengujinya, apakah ini dari Roh Kudus atau dari roh yang tidak kudus, adalah sejauh mana berdampak bagi kebersamaan. Maka tema-tema kemarin dalam novena Roh Kudus, kita selalu dikaitkan dalam hidup bersama. Roh Kudus hendaknya mendorong orang dalam kebersamaan. Inilah cara melihat apakah itu Roh Kudus hasil karyanya ataukah bukan dari Roh Kudus hasil karyanya. Kita diharapkan untuk terus-menerus membangun suasana kebersamaan ini, terutama mulai dari keluarga kita. Maka dorongan Roh Kudus yang hadir dalam diri para murid Kristus berarti mendorong seseorang untuk merasakan kenyamanan. Maka ini bisa diuji. Vio ini bagaimana dengan Mas Koko? Kalau Vio takut dengan Mas Koko, wong bapaknya kok malah menakutkan, mungkin Mas Koko dihinggapi bukan Roh Kudus tapi roh benu. Bukan Roh Kudus. Vio, kamu dengan papa takut enggak? Enggak. Kalau dengan mama, apalagi mama bawa uang 100.000, takut enggak? Enggak. Ini tandanya yang mendorong kesatuan itu dari Roh Allah sendiri. Tapi kalau penjenengan justru hadir menakutkan, maka kemarin saya pesan tolong Bapak Ibu kalau mendidik anak-anak yang baik,
Jangan menciptakan Romo ki tukang nesu. Nanti mereka takut. Aja rame-rame didukani Romo. Romo ki tukang duka soalnya ya tak? Betul? Betul nak? Betul. Ayo ngomong betul. Dan yang terakhir yang bisa kita lihat dari Injil, bagaimana peran Roh Kudus itu memurnikan. Artinya kita semua diajak menyadari juga akan kelemahan-kelemahan diri kita dan sekaligus mengakui keraiman dan belas kasih Allah. Maka Yesus berpesan kepada para murid tentang pentingnya saling melepaskan dosa itu. Maka kita diajak hidup dalam suasana saling mengampuni. Apa yang kau nyatakan tetap akan tetap, dan apa yang kau nyatakan lepas akan lepas. Inilah bahasa hati, bahasa kasih, bahasa Roh Allah sendiri yang hadir dalam kehidupan kita. Hendaklah juga mendorong kita untuk hidup saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling merasakan belas kasih dan pengampunan Allah. Berkatalah menyertai perjuangan kita.